Ya, teman-teman semua, apa kabar? Selamat bertemu kembali dengan saya, Andri Atagoran, di channel YouTube saya. Dan untuk kesekian kalinya, saya sudah upload beberapa video terkait dengan perjalanan ataupun kisah-kisah inspiratif. Eh, tapi saya coba untuk berpikir bagaimana saya coba bikin dialog atau podcast. Dan saya memberi nama itu eh, ngobrol-ngobrol santai atau ngos-ngosan kalau istilahnya saya. Dan kebetulan malam hari ini saya boleh bilang Om Poli beruntung karena menjadi tamu perdana saya. Siap. Apa kabar Om Poli? Kabar baik. Oke. Teman-teman sekalian, Om Poli ini salah satu pencinta penyu ya. Pencinta penyu. Tapi tidak jatuh cinta sampai jatuh cinta atau tidak Om? Kadang-kadang jatuh cinta. Kadang-kadang jatuh cinta. Istri tidak cemburu tuh dengan penyu? Kalau untuk dengan penyu tidak. Tidak ya. Nah, Om Poli menjadi salah satu pria yang beruntung karena mencintai hewan tapi tidak dicemburui oleh istri. Nah, teman-teman sekalian, tamu perdana saya ini merupakan salah satu pendiri Sahabat Penyu Loang ya, kalau saya tidak salah. Sahabat Penyu Loang. Setelah itu ada sahabat apa lagi Om? Ya, mudah-mudahan ke depan banyak sahabat penyu di Lembata lah. Sahabat penyu di Lembata. Ya. Kalau di gunung ada tidak Om? Untuk di gunung? Di gunung kalau bisa bergeser ke pantai bisa. Bergeser ke pantai. Kalau orang gunung bisa jadi sahabat penyu di pantai ya? Iya, seperti saya. Oke. Nah, Om Poli, menarik ketika berbicara soal penyu nih. Berbicara soal penyu ini kan kenapa Om bisa sampai jatuh cinta dengan penyu itu, cerita awalnya itu seperti apa Om? Ya, penyu itu unik. Penyu itu menarik. Satu hal yang membuat saya tertarik pertama itu penyu itu sebenarnya di laut, tapi dia bisa di darat. Dia bisa di darat? Dia bisa di darat. Maksudnya? Penyu ini kan binatang laut, reptil laut yang harusnya hidup di laut. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mau berkembang biak, dia harus kembali ke darat. Oh iya. Itu yang menarik. Dan itu satu-satunya mungkin jenis reptil di laut yang bisa kembali ke darat untuk bisa berkembang biak. Walaupun habitatnya ada di laut. Itu yang unik dari penyu itu. Sejak kapan mulai jatuh cinta dengan penyu Om Poli? Kalau tentang jatuh cinta sebenarnya dari tahun 2014. 14 itu saya mulai mengamati perburuan penyu di Loang. Terus saya dengan sendirinya coba diskusi dengan kelompok-kelompok nelayan waktu piknik, berkembang sampai hampir 2 tahun. Coba bukan advokasi, kalau advokasi terlalu tinggi Om Andri. Kenapa Om tidak mau bilang advokasi? Sebenarnya kita hanya duduk cerita seperti kita cerita santai ini. Oke. Untuk membangun pemahaman masyarakat tentang penyu. Cerita-cerita, tapi yang menarik akhirnya 2016 saya memutuskan untuk buat program penyu di Lembata. Memang karena jatuh cinta dengan penyu lalu tiba-tiba bikin seperti itu, ataukah melihat ada sesuatu yang janggal untuk penyu itu sendiri? Oh ya, sebenarnya kalau memang tertarik. Terus yang kedua, setelah saya 2 tahun itu saya belajar tentang bagaimana mengajak orang untuk coba stop berburu penyu itu, saya sementara baca-baca. Yang menarik adalah ternyata ketika misalnya kita melestarikan penyu, menyelamatkan penyu, stop berburu, banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa buat. Dan itu bukan hanya kita saja, masih ada teman-teman dari luar yang tertarik untuk bisa bersama-sama kita untuk membuat sesuatu yang minimal dengan stop berburu penyu, ya kita buat apa? Itu yang menarik. Waktu itu konsepnya belum ada. Tetapi kalau saya prinsipnya sudah jalan saja dulu. Jalan saja dulu. Tapi jalan-jalan begini ada hasilnya. Masyarakat kan mereka ya mungkin dulu dia berburu penyu ya, menjadi sumber penghasilannya. Lalu jalan-jalan dulu. Tapi kan kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Ini agak repot juga. Jangan sampai Om bisa disalahkan itu nanti. Ya, itu tantangan di masyarakat yang menarik. Ketika pertama saya ikut kelompok nelayan piknik di pantai, saya mengamati ketika perburuan penyu di Loang itu satu hari itu bisa sampai 5 sampai 6 7 ekor. 5 sampai 6 sampai 7 ekor. 7 ekor ya. Kalau 5 orang jalan kadang-kadang bisa belasan. Penyu satu kali bertelur kan bisa puluhan ribu. Iya. Lalu ketika orang tangkap 5 sampai ini kan sebenarnya jumlahnya kecil loh. Iya betul. Itu nanti saya cerita sedikit. Menarik memang. Jadi ketika saya di pantai mengamati itu, terus saya coba pertama itu waktu di pantai Loang, saya bilang Bapak bisa tidak kalau suatu saat kita tidak usah tangkap penyu lagi.
pernyataan yang mulai dari masyarakat adalah kalau kami tidak tangkap penyu, kami makan apa? Kami jual apa? Terus telur penyu ini kan kalau kami jual kami bisa dapat uang. Oke. Ya, dan itu memang realitas dan saya tidak bisa larang mereka. Dan saya butuh waktu untuk lebih banyak piknik dan mereka, lebih banyak cerita lagi, lebih banyak jalan dan mereka. Tapi itu tidak mematahkan semangat sebenarnya. Terus saya pelajari, ikuti terus. Sering diskusi dengan mereka, jadi faktor keseringan saja sebenarnya. Setelah lebih banyak cerita dengan mereka, pelan-pelan saya mulai saya coba dulu. Saya minimal satu sarang kita selamatkan. Kalau tadi Om Andri bilang penyu bertelur 100 butir sampai ribuan, ya memang. Tetapi ketika saya mengedukasi masyarakat, ajak mereka untuk stop berburu itu kan saya sudah banyak baca, dan ya hal yang menarik, ratusan telur itu misalnya 100 ekor itu yang 1% yang bertahan sampai dewasa. Itu makanya kenapa Indonesia itu kan memberikan status penyu dilindungi, dan Indonesia mengatur itu. Tapi saya kalau bicara aturan, saya pikir itu nanti ada yang bicara tentang aturan, tapi kita lebih cenderung kepada bagaimana kita mengajak masyarakat. Walaupun mereka tahu ada aturan ini kan karena kita di sini pasti masyarakat lawan saja. Iya. Tapi bagaimana kita menawarkan sesuatu yang minimal mereka butuhkan, mereka juga tertarik, ya kita coba buat. Om Poli, masyarakat ini kan berbeda-beda ya, walaupun tinggal satu kampung, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, pernah tidak Om Poli punya cerita atau mungkin pernah dipukul atau bagaimana, diancam dipukul atau itu ada tidak cerita menarik seperti itu? Itu pengalaman banyak sekali. Saya harus terbuka bahwa waktu saya buat program penyu itu kebetulan saya seorang birokrat. Saya di Luang sebagai kepala puskesmas, dan pernyataan masyarakat waktu itu yang sampai sekarang saya tidak akan lupa adalah kepala puskesmas sudah gila. Tapi Om tidak gila tuh waktu itu betul? Saya memang gila. Saya memang, kalau saya bilang memang saya gila. Jadi kepala puskesmas kerja tidak ada, kepala puskesmas kurang kerjaan, kepala puskesmas sudah gila. Terus satu lagi, kepala puskesmas kalau larang kita tangkap penyu, memang dia kerja di dinas kelautan. Sudah banyak pernyataan. Saya banyak peristiwa yang saya alami. Kalau mau bilang sakit hati buat apa juga. Sudah nikmati saja, karena memang ketika kalau kita sudah melarang orang untuk stop, bukan melarang, mengajak mereka untuk berhenti tanpa memberikan alternatif yang lain, itu jelas kita istilahnya membunuh mereka punya pekerjaan. Dan saya menikmati itu. Tapi dalam perjalanannya itu apakah masyarakat itu mendapatkan alternatif lain seperti yang Om harapkan begitu? Ya, jadi tahun 2016 sekitar bulan-bulan April itu kami dapat sarang pertama. Itu di mana? Masih di Luang. Dapat sarang pertama, terus sebelumnya kan edukasi terus kita lakukan, ajak anak-anak ke pantai. Saya kebetulan buka taman baca juga waktu itu, ajak mereka baca-baca di pantai. Kadang-kadang kita buka kelas-kelas pendidikan informal. Setelah sarang pertama kita temukan itu, memang di luar rencana juga, tiba-tiba ada kunjungan Menteri Susi. Itu beruntung ya? Beruntungnya saya di situ, dan teman-teman yang selama ini kami sama-sama. Sebenarnya saya tidak memanfaatkan Susi untuk bisa kampanye juga, karena waktu saya punya pikiran sederhana bahwa ketika kalau seorang menteri bisa melepas penyu, minimal masyarakat di Luang, saya tidak bicara tentang lembata. Masyarakat di Luang yang selama ini protes, yang bilang saya gila, yang bilang saya kurang kerjaan, yakin bahwa ternyata penyu itu penting. Kenapa penting? Nanti sebentar kita masih diskusi, baru saya ceritakan. Ketika Susi datang ke desa Babukirong itu kan saya sempat diskusi dengan protokol rapat semua, termasuk pemerintah Kabupaten Lembata. Satu hal yang membuat saya sakit hati adalah bahwa itu bukan masuk dalam agenda protokoler. Dan memang saya akui, karena memang yang kita urus ini kan kegilaan. Tetapi ketika saya bertemu salah satu dan beberapa orang di Kabupaten Lembata yang tertarik dengan program Luang, akhirnya Ibu Susima. Dan itu bagi saya sebuah kampanye yang cukup besar. Ketika rombongan Menteri Susi belok ke arah pantai saja, mereka tanya, dia buat apa di pantai, lepas tukik. Itu bagi saya itu sebuah edukasi yang minimal 4 tahun saya berusaha itu, dan teman-teman di lapangan, kehadiran Susi itu sudah bisa memberikan nilai plus bagi mereka, bahwa seorang menteri saja bisa hadir hanya gara-gara penyu tadi. Om Poli, masyarakat bagaimana responnya pada saat mereka lihat Menteri Susi datang, lalu pastikan ada
euforia, Ya. ada kebanggaan tersendiri atau seperti apa waktu itu? Waktu kunjungan Susi itu memang euforia masyarakat begitu tinggi kemarin. Semua orang teriak, semua ada yang sampai datang peluk saya, peluk Komando. Iya, terima kasih banyak sudah buat ini barang, akhirnya Menteri Susi bisa injak pantai Luang. Pasti Om juga bangga sekali. Iya, tapi saya dengan saya punya prinsip. Tidak, sebenarnya itu karena hanya saya gila saja. Karena saya gila saja. Hanya orang gila yang tidak pernah bangga begitu. Saya karena kegilaan saya, jadi saya juga tidak mengerti kenapa Ibu Susi sampai datang lepas penyu. Tetapi satu hal yang Ibu Susi pesan ke saya, tolong jaga ini. Karena setahu saya NTT itu hanya tahu membunuh. Dia tahu dari mana NTT itu membunuh? Jangan sampai dia ngomong sembarang nih. Karena mungkin dia punya pengalamannya. Tapi saya pikir itu pernyataan dia dan saya tidak terlalu berpikir panjang untuk cari tahu dia punya pernyataan. Tapi satu hal yang memotivasi saya adalah bahwa ternyata penyu ini penting. Itu mendorong saya untuk mulai kembali terus saya mulai kontak teman-teman, ada buku-buku tentang penyu. Terus barang satu ini saya coba baca-baca tentang penyu. Ternyata banyak yang menarik dari penyu memang. Dan sekarang untuk 2020-2021 saya punya pengalaman sedikit yang setidaknya saya punya kegilaan itu sudah memberikan saya rasa puas. Seperti kayak adik-adik mahasiswa, mereka harus penelitian ke Bali mengeluarkan uang begitu banyak. Tidak usah jauh, cukup datang ke kemarin saya Luang ya. Dosen Unkris, saya sampai diskusi dengan dosen udara, Bapak, kalau ada mahasiswa ke lautan mau penelitian tentang penyu, tidak usah jauh-jauh ke Bali, tidak usah jauh-jauh ke Jawa, datang di Luang. Jadi tempat penyu itu bisa jadi tempat penelitian juga begitu maksudnya. Hanya mahasiswa di kita saja atau ada dari luar negeri? Sejauh ini kita di Lembata ada 4 orang. Terus kemarin ada satu mahasiswa dari Ceko juga. Terus ada satu kemarin untuk S2-nya juga dari UCLA, Universitas California. Dia juga sementara susun tentang, dia lebih cenderung ke budaya, tapi dia padukan budaya dengan penyu. Terus untuk sekarang saya lagi ada dikontak oleh 2 orang yang mau ambil S2, satu anak dari Lembata juga kuliah di Muhammadiyah, dosen di Muhammadiyah. Terus ada satu lagi orang Jawa Tengah, pernah kerja di Labuan Bajo, pengen ambil S2 dan pengen belajar tentang, mau penelitian tentang penyu tapi lebih cenderung kepada dampak penyu terhadap pariwisata dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Om Poli, semua mahasiswa yang ikut melakukan penelitian di situ itu sekarang sudah berhasil semua atau? Ya, puji Tuhan 4 orang sudah gelar S1. Sudah gelar S1 semua ya. Nah, dalam perjalanannya menariknya itu kan kalau kita punya orang nih, biasanya mereka mau buat sesuatu itu kan setelah itu konsistensi itu kadang-kadang jadi masalah terbesar nih. Terbesar. Nah, bagaimana cerita sampai Om Poli bisa bertahan dari 2016 sampai dengan saat ini ya? Itu kan sebenarnya kita butuh energi, napasnya. Orang bilang kalau kita punya orang kan mereka bilang, saya mau coba kok napas panjang atau tidak nih. Kalau bisa napas seperti penyu. Kalau bisa napas seperti penyu. Penyu dia selam berapa lama Om kalau biasanya? Penyu itu kalau dia selam itu kedalaman bisa sampai dengan 1.500 meter dari permukaan air laut. Kalau di darat itu, makanya kenapa keunikan penyu selain jago menyelam, jago bernapas, karena apa? Dia walaupun binatang laut dia bisa bertahan di darat itu bisa sampai 5 jam. Om Poli kan dari gunung toh? Iya, memang saya lihat air laut di Klender. Itu istilahnya kabarintolog tuh. Lihat air laut di Klender. Tapi Om Poli bisa selam tidak? Penyu bisa selam, Om Poli bisa selam tidak masalahnya? Ya, puji Tuhan sejauh ini masih bisa selam. Masih bisa selam ya? Tapi ini jadi cerita yang menarik ketika orang gunung bisa menyelamatkan penyu yang ada di laut ya. Sejauh ini sudah berapa penyu yang diselamatkan Om Poli? Kalau bicara tentang data real, kalau di luar data yang kami catat itu sudah sekitar 300 lebih sarang. Sarang itu maksudnya? Sarang itu berarti ada 300 penyu betina yang naik ke pantai. Pantai di sepanjang Luang sampai Liang 2 untuk bertelur. Tapi karena kalau saya bicara data, saya manusia satu yang sangat prinsip. Saya mau menggunakan data untuk akal-akal orang. Jadi kami sampai tahun 2020 dan 2021 sebelum merekap semua. Tapi tahun 2020 saya minta maaf kalau data saya buka segitu mandiri.
kami total sarang yang kami selamat, total sarang itu berarti jumlah penyu betina yang naik ke darat itu sudah 250 ekor. Itu di luar penyu yang naik ke darat tapi gagal bertelur. Jadi penyu itu dia naik, kalau gagal bertelur itu ada sekitar 50-an ekor. 50-an ekor. Nah, itu karena dia naik biasanya karena karakter pantai. Ketika dia sarang itu kayak pasirnya jatuh terus, itu biasanya dia berpindah. Atau ketika dia naik karena abrasi yang dulu pantainya rata, tiba-tiba kan dia karena abrasi pantai dia jadi ada tebing kecil, pasti penyu cenderung pulang. Jadi itu masalah abrasi itu juga bisa mempengaruhi penyu itu mau bertelur atau tidak begitu? Sangat-sangat. Itu semua jenis penyu akan berpengaruh. Terus dari total 250 sarang itu ada sekitar 28.058 butir dari 2016 sampai sekarang. Itu sekitar berapa persen dari jumlah penduduk Lembata itu? Tidak tahu kalau jumlah penduduk sekarang berapa ya. Jumlah penduduk Lembata itu kan 130-an. 130-an. Ya, saya butuh 5 tahun lagi saya samakan dengan jumlah penduduk malah lebih. Malah lebih ya. Ya mudah-mudahan 2021 kalau di pantai selatan jadi, saya pikir 2 tahun saja jumlah penduduk Lembata tidak kalah dengan jumlah butir. Ini bicara di selatan, Om kan masih bergerak dari Loang ya? Loang, ya. Dari Loang. Sekarang sudah ada di Riang 2 juga. Ya. Nah, di Riang 2 juga. Om Poli, di Loang itu kan dulu kalau saya tidak salah itu pernah terbakar ya tempat ininya. Pusat edukasi. Itu sampai sekarang masih. Ya. Ketika saya mengajak masyarakat untuk mencintai penyu itu, kalau kita mau orang dewasa itu biasanya pendekatan paling susah. Tetapi saya punya kekuatan satu itu adalah anak-anak. Itu menjadi alasan saya kenapa saya harus buka taman baca. Jadi ketika saya buka taman baca itu, waktu itu saya hanya butuh bangunan kecil yang Om Ado sekarang ketua kelompok. Dia tempat menyimpan dia punya peralatan tembak panah ikan. Dengan beberapa pukat kecil, saya minta dia untuk saya simpan buku. Saya simpan buku, terus saya mulai ajak anak-anak ke pantai pilih sampah plastik. Kadang-kadang saya harus beli permen. Ini menarik mereka. Terus ketika datang pilih sampah habis, saya kadang-kadang coba kamu buat permainan lokal. Ya, apalagi sekarang anak-anak dengan dunia gadget. Ajak mereka permainan lokal. Pokoknya saya bagaimana caranya supaya mereka tertarik saja. Terus kebetulan karena saya waktu juga sampai sekarang masih ada hobi olahraga main voli, sudah saya bawa bola voli, bola kaki main di pantai, hanya untuk bagaimana merangkul mereka. Dan anak-anak yang hadir itu rata-rata termasuk sebagian besar itu adalah orang tuanya nelayan, yang notabene mereka yang tiap malam berburu penyu. Di Loang itu kalau mau berburu penyu kompleks. Di darat juga mereka bunuh, di laut mereka bunuh. Tapi saya pikir itu dulu ya, dulu. Tapi untuk saya mereka tidak salah juga, karena memang mereka berburu untuk kepentingan ekonomi. Itu yang penting. Setelah itu akhirnya sebuah taman baca itu berkembang. Akhirnya mungkin karena program ini pemerintah Kabupaten Lembata melihat bahwa itu bagus. Memang saya juga tidak pernah, awalnya saya tidak pernah minta. Tapi karena mungkin mereka lihat bagus, akhirnya mereka minta, maka bisa bantu apa? Saya tidak minta lain-lain, cukup saya satu bangun untuk pusat edukasi sekaligus taman baca. Mereka bilang, kan urus penyu, kenapa minta taman baca? Saya bilang, kalau banyak anak-anak bisa membaca dan anak-anak bisa kita kumpul untuk saling sharing, saya yakin penyu pasti jalan, Pak. Dan ketika anak-anak mulai nyaman dan urusan penyu, kita lepas penyu, dia pulang diceritakan dia pun bapak, bisa saya tangkap penyu lagi, penyu itu lucu Bapak. Ya. Jadi pendekatan melalui anak-anak. Ya. Om jago juga ya. Ya tidak, memang bukan sebenarnya bukan tentang jago man. Saya memang kadang-kadang memang saya argumen dulu saya kepala puskesmas memang saya gila. Karena mereka kepala puskesmas ini tidak lama di naik gunung, tidak lama di laut. Ya sudah lah. Tapi Om Poli, tadi kan kita bicara bagaimana penakaran penyu Om punya itu bermanfaat untuk penelitian. Nah itu kan untuk kalangan akademisi. Nah untuk masyarakat sendiri itu sampai saat ini itu bagaimana posisinya mereka? Apakah mereka mendapatkan manfaat lebih? Misalnya penghasilan nih. Nah, kalau kita bicara soal penghasilan, mereka harus kehilangan, tidak bisa jual penyu atau telur penyu. Nah sekarang bagaimana kondisinya mereka? Ya, untuk masyarakat ini yang sampai sekarang juga menjadi tanggung jawab yang beban pikiran saya yang berat. Tetapi satu hal yang saya lagi dorong dengan masyarakat contoh sekarang di Riang 2, saya ketika bertemu pemilik wilayah masyarakat adat di bawah dengan beberapa masyarakat, saya bilang, coba kita buat program penyu di sini.
selain akademik tadi tentang penelitian apa semua, kita berpikir tentang ketika saya harus malam jalan ke pantai mencari penyu untuk saya jual, tiba-tiba ya kita harus berhenti untuk tidak boleh ambil lagi, artinya bahwa ekonomi lumpuh. Sebenarnya tidak lumpuh total juga, Mandri. Istilah bilang mungkin ke terantuk sedikit juga, hanya bengkak saja, tapi itu sudah masyarakat punya mau. Jadi tapi satu hal yang menarik adalah kami tidak pernah ngomong tentang uang. Oke. Kami tidak pernah ngomong tentang uang. Saya bilang kita buat program penyu ini bukan tentang siapa kasih kita uang, tapi yang kita buat ini bagaimana barang yang selama ini orang tidak pernah pikir bahwa menjadi sesuatu yang menarik, kita coba kasih hidup dia, dan semua orang suatu saat orang akan berpikir bahwa itu menarik. Artinya Om Poli mau katakan bahwa yang paling penting itu adalah keselamatan penyu, bukan kita kehilangan penghasilan sedikit dari selama ini kita berburu penyu, begitu? Sebenarnya begini, kalau bicara tentang aturan memang kita perlu selamatkan penyu, tapi kalau saya bukan karena orang teknis dari saya bukan belajar tentang bagaimana binatang laut yang dilindungi atau tidak. Kalau jujur saya ini tidak terlalu menguasai. Tetapi karena setelah saya buat, saya tahu bahwa penyu itu dilindungi. Luar biasa ya. Ya. Tetapi satu hal yang menarik adalah saya punya mimpi suatu saat itu masyarakat akan membangun wisata sendiri. Makanya kenapa saya selalu diskusi dengan masyarakat, saya bilang suatu saat itu bukan siapa yang buat kita punya wisata di sini, tapi bagaimana ketika kita buat orang tertarik dan program ini, dan suatu saat minimal ya hanya karpun ini, tapi kita bisa bicara tentang ekowisata berbasis masyarakat yang edukatif, itu yang paling penting. Om, bicara soal ekowisata ya. Ekowisata ini kan sebenarnya satu model pengembangan pariwisata yang baru. Nah, untuk penyu sendiri, kira-kira Om melihat sejauh mana ketertarikan masyarakat wisata atau dunia wisata ya, masyarakat terutama wisatawan ya, terhadap model-model pengembangan ekowisata seperti ini? Jadi itu tadi Om Andri, saya tidak ngomong tentang teman-teman dari luar Lembata dulu. Saya pertama tentang masyarakat Lembata saja. Ketika pelepasan tugu pertama di Luang itu karena Menteri Susi, jadi orang begitu banyak ya. Orang datang tuh memang karena Susi, bukan karena penyunya waktu itu. Kan mungkin mereka itu menjadi tantangan saya, apakah suatu saat kalau lepas penyu lagi orang datang, tidak. Tapi dalam perjalanan menuju sarang kedua, saya coba modal Facebook, coba posting, banyak teman-teman bertanya kapan lagi, dan ternyata masyarakat Lembata sendiri menjadi sesuatu yang menarik. Ketika di Luang itu kunjungan orang begitu tinggi, sekarang di Riang 2 juga, setiap kali kalau pelepasan itu saya bisa hitung, kalau 3 hari saya sudah pastikan penyu itu menetas hari ketiga, 3 hari dari sekarang, itu orang paling kurang tuh 50-100 sudah. Banyak itu. Dan itu artinya bahwa cepat atau lambat masyarakat pasti akan tertarik. Dan itu kita mau wisatawan lokal. Satu hal yang saya alami ketika penyu adalah bahwa ketika omong tentang ekowisata, kalau saya minta maaf kalau pernyataan saya agak kurang bagus kemarin. Saya bilang kalau yang namanya investor, dia bisa buat wisata apa saja, tapi tentang ekowisata belum tentu yang punya uang bisa buat. Kalau saya, itu yang selama ini cukup menginspirasi saya secara pribadi. Semua orang punya uang belum tentu bisa buat ekowisata, tapi dia bisa buat wisata. Karena dia bisa merusak saja. Karena bicara wisata dengan prinsip-prinsip berkelanjutan itu hampir susah kita temui ya. Kebanyakan pengelola pariwisata juga sedikit tidaknya mengorbankan alam begitu ya. Jadi saya di Luang itu konsep saya tuh mudah-mudahan ke depan itu kita tetap jaga penyu ini pantai yang apa adanya. Luar biasa. Kita percantik saja. Terus sekarang kalau konsep Riendo semuanya, suatu saat orang datang di Riendo karena apa? Karena penyu. Karena penyu ya. Karena penyu. Dan itu tuh kalau kita tetap menjaga pantai, sekarang aktivitas di pantai dulu yang 2 yang pengangkutan pasir untuk kegiatan bangunan sekarang sudah tidak ada lagi. Itu dampak yang minimal positif dari program penyu. Program penyu ini ya. Itu sebenarnya kita tidak pernah larang mereka, tapi ketika orang lihat itu dengan sendirinya mereka pada saat pelepasan tuki kan saya selalu manfaatkan teman-teman Omado, ketua penyu, ketua talur kan punya istilah. Ketua apa? Ketua talur. Ketua talur. Ketua talur penyu. Ketua talur itu maksudnya dia yang pimpin telur-telur itu atau seperti apa sih? Nah, karena saya kan maksudnya saya buat program ini tapi harus ada teman-teman yang di lapangan toh. Ya sedang ini kita bentuk kelompok
Bapak ketua kelompok penyu di sini, sahabat penyu doang. Nanti dari yang 2, sahabat penyu yang 2, saya ketua kelompok. Jadi kan sudah Bapak ketua telur. Saya koordinator telur. Tapi Om, saya beberapa istilah-istilah yang Om pakai itu kan sebenarnya cukup apa ya? Cukup istilahnya orang bilang selentingan tuh, jadi cukup menarik. Contohnya kayak sahabat penyu Rian 2 itu kan apa? Sapurindo ya. Itu Om punya istilah sendiri atau ada iya. Sapurindo itu kalau kami ribut-ribut ke sana terakhir ketua kelompok sekarang dia bilang apa? Ya sudah, kalau saya dulu pemburu. Jadi sekarang kalau saya jaga dia, ya sudah saya sayang dia. Jadi bilang, Om Bala, kasih nama sayang sudah. Sayang apa? Sahabat penyu. Itu sudah. Terus Riang 2 itu saya ketika ketemu dengan masyarakat adat pertama, saya bilang saya berharap suatu saat ada kelompok baru di sini. Jadi kita sekarang pikirkan nama kelompok memang. Ada yang meletakkan beberapa nama, saya sempat tulis di agenda, minta masa tidak bawa. Saya tulis terakhir itu ada Bapak tua satu pernah, dia sempat anggota DPR yang pergantian antar waktu itu. Bapak siapa Maksi kalau tidak salah, Maksi Wolor. Pak Maksi Wolor ya. Dia dulu dia cerita tentang kami itu ada batu satu model penyu. Dia sempat pokoknya cerita banyak, katanya ada batu satu model penyu, terus dulu penyu banyak, dia tidak mau suatu saat jangan sampai cerita saya bahwa penyu yang 2 banyak tapi generasi berikut tidak dapat. Iya. Terus karena ada satu lagi bilang dulu tuh kami membuat wisata kuliner di sini, tapi gara-gara program penyu di Luang akhirnya orang datang lari pergi Luang semua. Sebenarnya di Luang datang lepas penyu, saya kuliner tidak ada. Tapi sampai sekarang tidak ada dengan diri yang 2. Tapi sekarang kita sudah buat Bapak, jadi setidaknya yang punya kerinduan sudah terpenuhi karena penyu ada di sini juga. Mudah-mudahan dan penyu di sini nanti ke depan kalau kami membuat kuliner di sini juga orang bisa berhenti di sini. Sebab pasti berhenti. Akhirnya Bapak masih langsung sampai saya punya rindu. Nah, kami tidak pergi ke sana. Akhirnya Bapak kalau bisa kelompok diri yang 2 nanti kita kasih nama Sapurindo ya. Saya langsung sudah kasih mati sudah. Enak. Kasih mati sudah. Itu. Bapak kenapa bisa kasih nama Sapurindo? Tidak Mas, sebenarnya kami punya kerinduan selama ini itu. Tapi ini hari kita duduk, Mas sudah pastikan teman-teman di lomba kita buat program penyu yang 2, jadi kami punya kerinduan, jadi sampai kapanpun Sapurindo untuk selamatkan penyu. Terima kasih banyak. Itu Om kalau kasih anak-anak LF itu mereka bisa cipta jadi lagu tuh. Mudah-mudahan. Sapurindo bisa sayang Sapurindo. Enak. Oke, Om. Penyu ini kan tidak hanya di Luang dengan Riang 2 saja tuh. Yeah. Nah, sekarang ini sejauh mana perkembangannya Om dari tahun 2016 sampai sekarang 2021 nih? Om punya program pemeliharaan penyu atau pelestarian penyu ini sekarang sudah di berapa tempat Om? Sejauh ini kita masih bergerak di 2 tempat itu, Luang Riang 2. Tapi rencana ke depan mudah-mudahan pantai selatan dari Bobu sampai Atanila, Bowon. Karena itu ada semua tuh. Kami sudah sempat pesiar ke sana, lihat karakter pasir di sana. Dan itu pasir peneluran penyu. Terus kalau untuk Bobu sampai Wade tahun 2017 teman-teman tim di 8 pernah turun 1 bulan di sana. 1 bulan mereka selamatkan sekitar 20 sarang. Itu waktu itu hampir 26.000 butir. Jadi Om sekarang ini sudah jago nih kalau jalan-jalan lihat pasir, ini pasir nih ada telur penyu bisa bertelur begitu. Betul sekali Om. Menentukan pasir pantai itu tempat peneluran penyu itu ada beberapa. Itu istilahnya karakteristik pantai. Itu yang kemarin ada beberapa teman adik-adik mahasiswa penelitian itu. Saya bilang kalau tentukan judul hati-hati untuk penyu. Kalau salah buat judul kau tidak penelitian. Dan itu malah bukan tidak penelitian, sampai selama-lamanya kau tidak akan penelitian karena uang tidak ada. Karena untuk penelitian penyu kalau sudah salah ambil judul, penyu ini kan kalau menjudul dia punya GPS ketika dia live, ketika dia menetas. Dan kalau salah ambil judul kita tidak akan dapat. Makanya teman-teman kemarin penelitian tentang karakteristik pantai, ada beberapa jenis tumbuhan itu yang kita amati. Karakter pasir, terus kemiringan, terus ada beberapa pohon-pohon itu seperti pandan, terus ada tumbuhan di pantai itu hamparan sabananya juga itu memang khusus. Tapi di pantai itu berpotensi penyu bisa bertelur situ. Di mana ada pandan biasanya kecenderungan penyu yang bertelur. Berarti di Mingar juga dong? Iya, Mingar itu pasti. Pasti penyu ada. Tapi kalau pandan kalau mereka tebas itu kan penyu bisa hilang tuh. Itu urusan mereka. Saya sempat dulu sebenarnya saya sudah diskusi sama beberapa tokoh masyarakat di sana untuk kita buat program penyu di Mingar. Tapi itu tadi
belum berhasil ya sekarang, belum bisa ya gitu ya. Masalah lokal ini yang kadang-kadang kita susah rubah. Iya. Saya sampai bilang kita datang bukan untuk membunuh dan buang, tapi kita datang untuk melestarikan. Tapi betul ya, pasir itu kita bisa lihat dia punya karakter. Bisa. Di Lembata sendiri ada berapa jenis penyu? Di Lembata sejauh ini kalau di dunia ada 7. Di Indonesia ada 6. Di Lembata sejauh ini ada 3. Ada 3 ya? Nah, kalau ada pernah teman-teman dari lembaga atau komunitas yang posting bahwa Lembata ada 4-5, itu mereka, tapi kalau saya sejauh ini yang naik bertelur hanya ada 3. Hanya 3 ya? Berharap itu penyu apa saja tuh? Itu penyu paling banyak lekang. Yang kedua penyu sisik. Penyu sisik itu kalau muncul penyu paling mahal. Karena dia bertelur bisa sampai mendekat 200 sampai 200 butir. Terus dagingnya bisa dijual, telurnya bisa dijual, dia punya tempurung bisa dijual. Tempurungnya bisa dijual juga. Itu penyu sisik saja. Untuk buat galang, buat anting. Ya mudah-mudahan teman-teman yang kalau biasa-biasa dengar kita punya cerita ini bisa pakai galang lah. Iya ya. Karena hijau. Kalau kita beli gelang dari penyu itu kan artinya kita mendorong orang untuk berburu penyu begitu ya. Itu eksploitasi paling kecil. Jadi jangan menggunakan, jangan sesekali beli gelang atau souvenir dari tubuh penyu itu teman-teman. Ini sebenarnya pesan yang menarik dari Om Poli. Kalau teman-teman pengen supaya penyu itu tetap lestari ya jangan beli souvenir dari yang berbahan dasar dari kulit penyu ya. Nah, Om Poli, dari pemerintah sendiri bagaimana? Biasanya kan kalau Om Poli ini kan sudah terkenal di mana-mana. Kalau kita bicara soal Riang 2 itu kan orang kalau kita omong penyu orang pasti ingat Riang 2 atau Loang. Ada harapan tidak dukungan dari pemerintah yang nanti sesekali waktu itu ketika kita bicara soal penyu ya orang ingat Lembata begitu? Ya, mudah-mudahan ini menjadi mimpi kita juga Mandri. Kalau untuk dukungan pemerintah Kabupaten Lembata sejauh ini sejak tahun 2016 kami jalan memang kami dapat dukungan. Pertama dengan pembangunan rumah edukasi di Luang itu yang sempat terbakar itu. Terus ada pembangunan patung penyu yang di Luang itu saya pikir itu dukungan pemerintah yang cukup bagus bagi kami dan kami sangat mengapresiasi, berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lembata. Terus yang berikut sebenarnya itu kan dukungan pemerintah, saya berharap suatu saat kalau bisa dinas-dinas teknis atau kalau omong di kabupaten minimal dinas kelautan. Kalau omong satwa, omong laut itu dinas kelautan, tapi kalau omong binatangnya itu ada BLH, Badan Lingkungan Hidup, karena ini menyangkut lingkungan. Ini yang saya pikir mudah-mudahan kami bisa ada waktu bisa sharing-sharing bisa sedikit. Collab begitu untuk sama-sama melestarikan penyu ya. Minimal mereka bisa memotivasi kami yang kurang di mana, mereka punya kelebihan di mana, kita saling sharing supaya seperti tadi Om Andi, saya punya mimpi suatu saat orang datang ke Lembata itu, kalau saya yang pertama Lammelara. Lammelara itu perburuan tradisional yang sudah sangat mendunia, dan kalau yang kedua selain alam lain-lain di sini, tapi yang kedua penyu. Iya. Minimal ke Lembata karena apa? Penyu. Contoh ada beberapa wisatawan asing yang selama ini datang. Kemana? Saya ke Luang. Luang itu di mana? Di Lembata. Ada apa? Tidak saya melihat penetasan penyu di sana. Lumayan. Menarik ya. Menarik. Tapi optimis tidak nih, jangan sampai Om hanya berharap saya, tapi kalau mikir sumber daya yang ada kalau tidak mendukung kan agak repot juga begitu. Ya. Karena kalau kita pernah sampai contoh sekarang kita bicara tentang Riang 2. Riang 2 itu pantainya masyarakat punya, pantainya pemerintah punya. Kalau saya diskusi dengan mereka, saya bilang penyu kita jadikan isu. Sebab penyu jadikan isu, kita jadikan nilai jual. Tentang penataan kawasan pantai itu urusan masyarakat dan pemerintah. Saya siap promosi lah. Saya sedikit optimis, tapi kalau berangkat dari tahun 2016 sampai sekarang, saya pikir contoh kami sekarang dalam Riang 2, saya pikir kami semua harus optimis. Tentang kunjungan wisatawan asing, saya yakin pasti. Saya baca dari Om Poli, kalau Om Poli kan bisa meramal soal pasir ya, ini bisa ini. Kalau Mama Loren kan bisa ramal orang punya jodoh. Tapi kalau saya ini sebenarnya saya bisa ramal Om Poli ini orang yang cukup visioner. Kalau untuk visioner. Ada toko kelapa kan? Bisa jadi tuh Om. Jadi
Kalau saya betul serius saya lihat Om Poli ini orang yang cukup visioner untuk urusan pelestarian penyu ini. Ya. Apalagi dari cerita yang kita dengar tadi itu kan masyarakat juga cukup mendukung ya, walaupun memang harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka sebelum-sebelumnya. Nah, Om Poli, ini sesuatu yang luar biasa sekali Om Poli bisa berbagi pada kesempatan ini. Tetapi saya pengen dengar satu kata kunci dari Om Poli untuk masyarakat Lembata khususnya. Kalau kita bicara Indonesia mungkin terlalu besar, tapi kalau misalnya ini bisa sampai orang semua dengar kan luar biasa sekali. Tapi hal penting apa yang Om Poli mau sampaikan ke masyarakat tentang penyu ini sebenarnya? Yang pertama, Laut Lembata itu kaya. Kalau saya kaya sekali. Kaya sekali ya. Pulau kecil yang ada beberapa bagian hampir putus, tapi banyak teluknya juga ya. Di dasar laut itu biotopnya cukup kaya. Mulai dari temi sampai dan ikan paus. Dan itu tidak semua laut kita dapat. Iya. Terus penyu. Penyu ini binatang yang unik sekali. Dan di tidak semua pantai di dunia juga ada penyu. Yang menarik kenapa kita mau penyu? Itu salah satu reptil di laut, salah satu binatang di laut, salah satu biota laut yang menjaga keseimbangan ekosistem. Itu penyu. Contohnya, penyu belimbing dia makan ubur-ubur, penyu hijau, penyu belimbing. Ubur-ubur itu kalau dia jalan, itu semua jenis ikan kecil pasti habis. Tidak ada tersisa itu. Itu artinya ketika penyu ada, dia akan menyelamatkan ekosistem. Jadi dia tidak akan terputus. Yang kedua, penyu hijau. Penyu hijau itu kalau karang Lembata yang suka dibom, itu kan sudah hancur semua. Kalau kita teman-teman kalau menyelam di Lembata ini, pantai terlalu gagah, laut terlalu indah, tapi di dasarnya hancur yang minta ampun karena pemboman. Tapi ada beberapa karang yang masih hidup yang sudah mulai hancur, dia agak busuk. Itu biasanya menjadi konsumsinya penyu hijau. Ketika dia menggigit yang bau yang sudah agak lembek-lembek itu, maka karang itu seperti dikasih pupuk. Ini sombong bukan karena apa, tapi memang semenjak saya urus penyu, saya sudah baca di literasi banyak tentang isi perutnya dalam sudah tahu semua ya. Ya, saya cenderung banyak membaca tentang penyu. Dan ini ada beberapa teman-teman yang sudah lakukan penelitian walaupun memang. Jadi Lembata itu kaya. Dan ketika kita jaga penyu, kita jaga laut kita. Kita jaga penyu, kita jaga laut kita. Ya, laut yang sehat itu adalah ketika kita diving, ketika kita snorkeling, atau ketika kita jalan pantai malam hari kita ketemu penyu. Itu simbol laut yang sehat. Simbol laut yang sehat. Simbol laut yang sehat. Luar biasa. Untuk itu saya berharap teman-teman yang mudah-mudahan besok-besok kalau pernah dengar kami kita cerita di sini, mari kita lestarikan penyu. Kita lestarikan penyu, suatu saat orang pasti datang ke Lembata karena penyu. Suatu saat penyu akan lestarikan kita. Dan suatu saat itu pasti Mandri. Karena alam itu kalau kita jaga dia, alam pasti jaga kita. Oke, mantap. Luar biasa sekali nih Om Poli. Om Poli, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah bisa berbagi di sini, dan teman-teman sekalian, ada banyak cerita yang kita dapatkan tadi dari ya ngobrol-ngobrol santai saya dengan Om Poli dan iya, sorry dari tadi tuh saya ini karena terlalu asik atau karena saya tegang ini pertama. Kita seru sekali dulu. Oke, teman-teman sekalian, begitu banyak cerita menarik yang tadi Om Poli share, kisah-kisah inspiratif dari dia, begitu banyak tantangan, tetapi sebenarnya di balik semua itu ada optimisme yang cukup kuat dari Om Poli untuk mengajak kita semua untuk bisa melestarikan penyu. Karena ketika kita melestarikan penyu berarti kita melestarikan laut ya. Begitu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung bersama Om Poli untuk bisa sama-sama terbuka ya. Pemandri kalau bisa di Arunara ada pantai yang bilang ada penyu yang bertelur, sudah cerita semua. Bisa itu Om. Kalau penyu itu bertelur sampai di gunung, kita hajar sampai di gunung. Yang menarik itu Flores Timur di Ritabang. Kita pernah kasih pelatihan. Sahabat penyelam pernah kasih pelatihan waktu itu diperintahkan dari BKP, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kabupaten Flores Timur. Dan sekarang di Ritabang jalan sampai sekarang. Wow, menarik ya. Itu Lembata baru jalan setengah, dari luar kabupaten sudah sambut. Ini kan artinya ada optimisme yang cukup kuat ini ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang mau bergabung nanti silakan bisa kontak Om Poli. Nanti kontaknya akan saya share di kolom deskripsi dari channel ini.
dan mudah-mudahan lebih banyak orang lagi yang bergabung akan semakin banyak penyunya ya. Semakin banyak penyu diselamatkan, laut semakin sehat. Mantap sudah. Baik teman-teman sekalian, demikian ngobrol-ngobrol singkat saya atau ngobrol-ngobrol santai saya dengan Om Poli, dan berharap kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikut dengan cerita-cerita inspiratif dan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.